Inspirasi firman sinar kasih. Jangan sesal kemudian. Pengkhotbah 5 ayat 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Setiap orang pada umumnya pernah menyesal dan sedih akibat ucapan atau perkataannya sendiri. Biasanya perkataan yang diucapkan terburu-buru dan tidak dipertimbangkan atau tidak dipikirkan lebih dulu lebih mudah menimbulkan kesalahan dan penyesalan, terutama dalam hal janji atau nazar. Karena ketika tidak bisa menepati janji atau nazar, maka akan menimbulkan hilangnya damai sejahtera. Salomo dalam usia lanjutnya menulis pesan Tuhan yang harus ia sampaikan kepada umat Israel. Mereka harus menjaga langkah hidupnya saat beribadah kepada Tuhan dan menjaga mulut serta hatinya agar tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan melalui ucapannya. Dengan demikian, relasi dengan Tuhan tetap harmonis. Berikut ini adalah beberapa nasihat Salomo yang berkaitan dengan menjaga mulut dan hati yang mudah mengeluarkan perkataan. Pertama, berhati-hatilah dalam bernazar kepada Tuhan, karena ketika nazar atau janji ditunda-tunda, bahkan tidak ditepati, maka itu akan membuat hati Tuhan kecewa. Kedua, ucapan yang tidak benar di hadapan Tuhan dapat mendatangkan dosa besar. Allah akan murka dan merusak serta menghancurkan pekerjaan kita. Ketiga, lebih baik tetaplah bersikap takut dan hormat kepada Tuhan daripada terlalu banyak berkata-kata yang sia-sia di hadapan Tuhan. Melalui nasihat ini, marilah kita selalu menjaga hati dan mulut kita dengan tidak menganggap enteng bernazar kepada Tuhan, supaya tidak mengalami penyesalan dan ketakutan akibat tidak bisa menepati nazar tersebut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan dan sediakan bagi kami di hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan kami dan buatlah berhasil ya Bapa, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Nyatakanlah kuasa keajaiban-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, supaya tidak menjadi penghalang bagi curahan berkat-Mu atas kami, dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu hidup kami boleh senantiasa Engkau perbarui untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih menempuh pendidikan, baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun kuliah. Berkatilah anak-anak-Mu dengan hikmat dalam proses pendidikan yang sedang mereka tempuh. Jaga dan lindungilah dari semua bentuk pergaulan yang buruk maupun ancaman bahaya narkoba. Jauhkanlah mereka dari kemalasan. Berikanlah mereka semangat yang besar untuk belajar demi menyambut masa depan yang sudah Engkau sediakan. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di masa pandemi yang belum berakhir sampai saat ini, kiranya Engkau Tuhan memberkati proses vaksinasi yang masih terus dijalankan dan menolong ketersediaan vaksin bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Kiranya Engkau juga menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi pemulihan ekonomi di negeri kami. Bapa, kami juga berdoa bagi pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading, khususnya di bidang pembangunan Gedung Mitra Sejahtera di Jalan Pringgading 24 dan Jalan Ki Mangun Sarkoro 75. Kiranya Tuhan tetap memberkati proses pembangunan yang masih terus berlangsung sampai pada tahap terselesaikannya. Biarlah melalui pembangunan Gedung Mitra Sejahtera, nama Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan-Mu semakin diperluas. Kami menyerahkan majelis panitia pembangunan, kontraktor, dan para tukang, serta semua pihak yang terlibat
Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kampus Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Ringgading. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati para pengurus Yayasan El Barak, pimpinan, dosen, tenaga administrasi, dan para mahasiswa STEP dalam aktivitas pendidikan yang diselenggarakan. Biarlah Tuhan yang memakai generasi-generasi muda untuk dipakai menjadi pelayan yang setia dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan doa dan pengharapan kami ke dalam tangan yang penuh kuasa dan di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.